Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Setelah sekian lama liburan, mungkin badan masih mager gitu ya, dipakai belajar. Sekarang kita semangat lagi karena kita sudah mulai masuk sekolah ya. Nah, baik sebelum kita belajar, kita seperti biasa awali dulu dengan membaca doa. Berdoa, dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Masih ingat nggak doanya? Kan udah lama ya, udah lama nggak masuk, mudah-mudahan masih ingat doa belajar ya. Oke, sekarang sudah kelas 9, sudah naik kelas, alhamdulillah, berarti materinya materi baru nih. Nah ya, materi barunya tentang apa? Silahkan bisa dibuka buku pegangannya masing-masing. Kita hari ini akan belajar, maksudnya di video ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, karena ada dua bagian, kita bagi dua ya. Yang pertama kita akan bahas tentang bilangan berpangkat dulu, kemudian baru kita membahas tentang bagian bilangan akar di video yang lain. Oke, sekarang kita bahas bilangan berpangkat ya. Oke, kita mulai. Bilangan berpangkat, mungkin kalian sudah pernah mendengar lah, udah tahu sekilas tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat itu kalau dituliskan, misalkan ada bilangan berpangkat 3 pangkat 2. Kelihatan ya? 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2, 3 yang ada di bawah kita sebut bilangan pokok. Kalau yang 2 di atas kita sebut bilangan pangkatnya ya, pangkatnya gitu. Nah, 3 pangkat 2 bagaimana cara mengetahui hasilnya? Mudah. Artinya kita melakukan perkalian berulang sebanyak pangkat yang tertulis di atas ya. Jadi bilangan pokoknya dikalikan berulang sebanyak bilangan pangkatnya. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali sebanyak 2 kali dengan angka itu sendiri, angka 3 nya sendiri. Berarti 3 kali 3 hasilnya mudah sekali kita bisa tahu 9. Nah, bagaimana kalau pangkatnya pangkat 0? Oh, pangkat 1 dulu ya. 3 atau jangan 3 ganti 8. 8 pangkat 1. Semua angka yang dipangkatkan 1 hasilnya angka itu sendiri. Ya, berarti 8 pangkat 1 hasilnya 8. Berapapun pangkat 1 hasilnya angka itu sendiri. Nah, bagaimana kalau 0? Misalkan 6 pangkat 0. Nah, berbeda dengan pangkat 1. Kalau pangkat 0, semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Selalu 1. Ya, kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali kalau bilangan pokoknya 0. Maksud saya, jika ada bilangan 0 pangkat 0, nah hasilnya bukan 1. Hasilnya adalah tidak terdefinisi. Ya, susah dicari hasilnya atau tidak terdefinisikan ya. Nah, itu kalau pangkatnya 0. Nah, bagaimana kalau ada angka negatif di bilangan berpangkat? Misalkan yang negatif itu bilangan pokoknya. Nah, bilangan pokok berarti yang bawah ya. Misalkan ada min 2 pangkat 2. Nah, min 2 pangkat 2 artinya gimana? Berarti min 2 dikali min 2 kan? Nah, ingat, perkalian harus memperhatikan tanda plus minnya. Kan ada rumusnya ya. Min plus min plus min gitu kan? Min plus gimana? Plus yang sama itu plus, yang beda minus. Itu kan cara untuk menghafalkan perkalian dengan memperhatikan tanda plus minnya ya. Nah, kalau min kali min berarti plus kan? Plus, kemudian angkanya kita kalikan 2 kali 2, 4. Berarti min 2 pangkat 2 hasilnya 4. Bagaimana kalau min 2 nya dipangkatkan bilangan 3? Nah, saya bedakan, ini genap, ini ganjil. Kita akan lihat bedanya. Kalau pangkatnya ganjil, ini contohnya 3, berarti min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2 tadi sudah tahu 4. Kemudian 4-nya dikali lagi min 2. Plus dikali min 4 kali 2, 8. Nah, dari dua contoh ini kita bisa lihat, kalau bilangan negatif, bawahnya nih ya, kalau bawahnya bilangan negatif, bilangan pokoknya itu negatif, kemudian dipangkatkan, kalau pangkatnya genap, hasilnya positif. Kalau pangkatnya genap. Tapi kalau bilangan negatif itu dipangkatkan ganjil, contohnya 3 di sini, nanti hasilnya negatif.
Itu ya. Jadi bilangan negatif kalau pangkatnya genap hasilnya positif, bilangan negatif kalau pangkatnya ganjil hasilnya negatif. Nah, itu kalau bilangan negatifnya ada di bawah. Bagaimana kalau bilangan negatifnya ada di atas? Misalkan ini 3 sudah ya, kita ganti 4 sebentar. Kita ganti 4 dipangkat min 2. Nah, bagaimana kalau pangkatnya negatif? Pangkat negatif atau min artinya mudahnya ya supaya cepat, kita pertama-tama tuliskan 1/. Nah, jadi pangkat min ini berubah jadi 1/. Kemudian 1/, berapa di bawahnya? Di bawahnya adalah kita lihat angka yang ada di awal tadi, 4 sama 2. Berarti kita tuliskan lagi 4/2. Nah, jadi perubahannya cuma ada di tanda pangkat min berubah jadi 1/. Nanti 4/2 nya tetap 4/2, tapi dia berpindah menjadi penyebut, jadi ada di bawah. Nah, kita bisa teruskan ini 1/4/2. 4/2 itu kan 4 kali 4, balik lagi ke sini ya. 4 kali 4 16. Nah, jadi kalau pangkatnya min berarti dia berubah jadi 1/. Gitu ya. Bagaimana kalau dua-duanya min? Misalnya min 5 pangkat min 3. Nah, gimana nih? Jadi kita ubah dulu yang pangkat min ini dari 1/, kemudian yang bawahnya berarti min 5 pangkat 3. Nah, kalau ada tanda min seperti ini, kita boleh tuliskan tanda kurung di sini supaya tidak salah hitung. Ya, kalau tidak ada kurung, nih ya, kalau min 5 pangkat 3 bedanya dengan min 5 di pangkat 3. Kalau yang pertama ini kita hitung dulu 5 pangkat 3 nya berapa, nanti tulis minnya terakhir. Berarti kita hitung dulu 5 pangkat 3 nya berapa, nanti tambahkan min di depan. Tapi kalau yang di bawah berarti min 5 di pangkat 3 artinya min 5 kali min 5 dikali min 5. Jadi seperti itu. Nanti silahkan bisa dihitung ya hasilnya berapa. Perbedaan cara menghitungnya seperti ini. Nah, yang tadi kita teruskan berarti ini 1/min 5 pangkat 3 artinya min 5 kali min 5 kali min 5. Ya, kita singkat saja ngitungnya. Karena ini min dipangkatkan bilangan ganjil tadi, hasilnya akan jadi min, kemudian 5 pangkat 3 hasilnya 125. Atau bisa kita pindahkan minnya ke depan, min 1/125. Kira-kira seperti itu untuk awalan ya tentang bilangan berpangkat. Masih ada pendalaman lagi tentang bilangan berpangkat, tapi mungkin kita akan bahas di video-video berikutnya. Ya, untuk video kali ini kita batasi sampai sini dulu. Mudah-mudahan bisa paham ya. Paham nggak? Paham ya, alhamdulillah.